Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa. Kediaman keluarga Kairin. Nafisa, lu sangat cantik hari ini. Puji Anita, salah satu sahabat Nafisa. Terima kasih, ucap Nafisa. Kevin, Andre sama Zaki mana? Tanya Miftah saat masuk ke dalam kamar Nafisa. Mereka ada di taman belakang, lagi bicara sama Om Bakir dan juga Bang Gafar. Jawab Amelia yang sedang berbaring dengan santai di atas kasur Nafisa. Lo sakit ya? Kok muka lo pucat banget? Tanya Miftah saat menyadari keadaan sahabatnya itu. Gue gak sakit, cuma gugup aja makanya pucat. Jawab Nafisa dan menampilkan senyuman manisnya. Kalau para cewek berbincang di dalam kamar dengan santai, maka tidak dengan para cowok yang sedang bicara serius di taman belakang. Hanya mereka dan Allah lah yang tahu apa yang sedang mereka bicarakan dengan serius. Sampai akhirnya, mereka semua mengakhiri pembicaraan, karena mempelai laki-lakinya sudah datang. Sekarang Adnan duduk di depan Abi Bakir dan juga penghulu yang dipisahkan dengan semua meja kecil. Adnan duduk dengan tenang walaupun jantungnya sedang berdetak. Dengan kencang. Padahal ini bukan pertama kalinya untuk Adnan mengucapkan ijab kabul. Mari kita mulai sekarang, kata penghulu. Abi Bakir mengulurkan tangannya dan dibalas oleh Adnan sehingga sekarang mereka berjabat tangan. Saya nikahkan engkau Muhammad Adnan Fayyad bin Ahmad Firdaus Fayyad dengan anak saya, Queen Nafisa Kairin binti Ahmad Bakir Kairin, dengan mas kawin 50 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kata Abi Bakir dengan lancar. Saya terima nikahnya Queen Nafisa Kairin binti Ahmad Bakir Kairin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata Adnan dengan sekali tarikan nafas. Bagaimana saksi? Sah? Tanya penghulu kepada saksi. Sah, jawab saksi. Alhamdulillah, kata penghulu. Di dalam kamar semua orang berucap syukur, karena acara ijab kabul berjalan dengan lancar dan sekarang waktunya untuk Nafisa turun ke lantai 1. Nafisa menuruni anak tangga dengan Umi Fatima di sebelah kanan dan juga Mbak Putri di sebelah kirinya. Semua orang menatap Nafisa dengan kagum. Membuat Nafisa sangat malu karena baru kali ini ia menjadi pusat perhatian orang banyak. Nafisa dituntun untuk duduk di samping Adnan yang menatapnya tanpa berkedip. Silakan untuk memasangkan cincin, kata penghulu. Nafisa mengambil satu cincin dan memasangkan di jari Adnan dengan gugup, karena ini pertama kalinya untuk Nafisa memegang tangan cowok selain keluarganya. Selesai Nafisa memasangkan cincin di jari Adnan, sekarang giliran Adnan untuk memasangkan cincin di jari manis Nafisa. Setelah itu, Nafisa mencium tangan Adnan dengan Adnan membacakan doa dengan memegang ubun-ubun Nafisa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Doa yang dibaca oleh Adnan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya. Nafisa mengaminkan doa yang dibaca oleh Adnan dan menitikkan air matanya. Karena sekarang tanggung jawab abinya sudah berpindah kepada Adnan suaminya. Nafisa mengakhiri mencium tangan Adnan dengan air mata yang mengalir dan Adnan mencium kening istri kecilnya itu dengan lembut. Tapi saat Adnan baru mendaratkan bibirnya, Nafisa jatuh pingsan dan syukurnya Adnan dengan cepat menahan badan Nafisa agar tidak jatuh ke belakang. Queen, kaget Abi saat melihat putri tersayangnya itu jatuh pingsan. Adnan cepat bawa Nafisa ke kamarnya. Biar Mami telepon dokter Citra dulu untuk periksa keadaan Nafisa. Perintah Mami Fitri kepada anaknya itu. Adnan mengangkat badan Nafisa dan membawanya menuju lantai 2 agar bisa sampai di kamar Nafisa. Sesampainya di lantai 2, Adnan langsung membawa Nafisa masuk ke dalam kamarnya dengan bantuan Umi Fatimah membukakan pintu kamar. Adnan meletakkan tubuh Nafisa ke atas kasur dengan hati-hati dan tidak lama dokter Citra datang.
karena rumahnya tidak jauh dari rumah keluarga Kairin. Dokter Citra langsung memeriksa keadaan Nafisa. "Gimana Citra keadaan Queen?" tanya Abi Bakir dengan wajah khawatirnya. "Queen cuma kelelahan dan sebentar lagi akan sadar, Om," jawab Dokter Citra. "Alhamdulillah," ucap semua orang yang ada di dalam ruangan. "Kalau gitu Citra pamit karena harus berangkat ke rumah sakit," pamit Dokter Citra. "Terima kasih dokter," ucap gue dan dibalas dengan anggukan kepala. "Biar tante antar ke depan," kata Mami Fitri, dan setelah itu kedua perempuan itu keluar dari dalam kamar Nafisa. Dan benar, tidak lama setelah Mami Fitri dan Dokter Aira keluar, kesadaran Nafisa mulai sadar. "Sayang, kamu mau apa?" tanya Umi Fatimah. "Queen haus," jawab Nafisa dengan suara lemahnya. Umi Fatimah mengambil gelas yang ada di atas nakas samping tempat tidur Nafisa, dan Adnan membantu Nafisa untuk duduk. Nafisa meneguk air di dalam gelas dengan cepat dan setelah itu kembali menyerahkan gelas yang sudah kosong kepada Umi Fatimah. "Kata dokter kamu kelelahan," beritahu Adnan yang berdiri di sebelah Umi Fatimah. "Maaf, akhir-akhir ini aku sibuk mengerjakan tugas kuliah dan juga mengurus butik," kata Nafisa merasa bersalah atas kejadian ini. "Kan abang sudah pernah bilang sama kamu, jangan terlalu memforsir tubuh kamu untuk bekerja," kata Bang Gafar. "Maaf Bang, soalnya bulan depan butik Queen akan mengeluarkan baju terbaru, dan Queen harus mengurus itu semua," kata Nafisa dengan suara lembutnya. "Sekarang kamu istirahat, soal pernikahan biar Abi yang urus," perintah Abi Bakir. "Iya Abi," kata Nafisa menurut. "Adnan, kamu temani Queen di sini. Kami mau mengurus para tamu dulu," perintah Abi Bakir dan dibalas anggukan kepala oleh Adnan. Semua orang keluar dari kamar Nafisa dan sekarang tinggal mereka berdua yang ada di dalam kamar. "Boleh Mas duduk?" tanya Adnan meminta izin Nafisa. "Silakan," jawab Nafisa menggeser sedikit badannya untuk memberikan ruang dan Adnan menjatuhkan bokongnya di samping Nafisa. "Masih ada yang sakit?" tanya Adnan lembut. "Kepala aku masih sakit, tapi masih bisa ditahan," jawab Nafisa dengan lembut juga. "Sini letakkan kepala kamu di paha Mas, biar Mas pijit," perintah Adnan. "Gak usah Mas, cuma sakit sedikit, nanti juga hilang," tolak Nafisa dengan jantung yang berdetak cepat. "Ini perintah suami, dosa kalau ditolak," kata Adnan sedikit memaksa. Nafisa akhirnya memperbaiki posisinya dan membaringkan badannya dengan paha Adnan sebagai bantalnya. "Dasar pemaksaan," gumam Nafisa pelan agar tidak didengar oleh Adnan. "Mas masih bisa dengar," beritahu Adnan. "Sengaja, biar sadar," kata Nafisa. "Apa kata kamu?" tanya Adnan dan menjepit hidung Nafisa dengan jarinya. "Mas, aku gak bisa nafas," beritahu Nafisa. "Siapa suruh bilang kalau aku gak sadar diri?" kata Adnan melepas jepitannya dan mulai memijit kepala Nafisa dengan pelan dan lembut. "Mas," panggil Nafisa. "Iya," tanya Adnan dan menatap mata Nafisa. "Batari mana? Dari tadi aku gak lihat," tanya Nafisa. Astaga, Adnan baru sadar kalau dari ijab kabul sampai sekarang, dia tidak melihat keberadaan istri pertamanya itu. Dan sekarang, Adnan merasa bersalah karena melupakan keberadaan Lestari. "Di lantai bawah," jawab Adnan berbohong karena sebenarnya dia juga tidak tahu keberadaan istri pertamanya itu. "Maaf, gara-gara Nafisa pernikahan kita berantakan," kata Nafisa dengan tulus. "Gak perlu minta maaf. Yang penting itu kesehatan kamu dulu, dan kedepannya aku tidak akan membiarkan kamu kecapean seperti ini," kata Adnan. "Mas, kemarin Mami kasih aku 2 tiket ke Malaysia, dan jadwal keberangkatannya besok," beritahu Nafisa. "Mami sudah bilang sama aku, dan aku sudah siapkan keperluan aku selama di sana," kata Adnan. "Terus Mbak Tari gimana?" tanya Nafisa. "Nanti biar aku yang bilang sama Lestari, dan aku yakin Lestari akan mengizinkan kita,"
kata Adnan menenangkan Nafisa. Gimana kalau kita ajak Mbak Tari juga? Nanti biar aku yang pesen tiketnya, tanya Nafisa. Gak usah, ini waktu untuk kita berdua, dan kamu gak usah pikirkan perasaan Lestari dulu, kata Adnan dan dibalas anggukan kepala oleh Nafisa. Mas, apa boleh aku peluk Mas? Tanya Nafisa malu-malu dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Setelah Mas mengucapkan ijab kabul, kamu sudah memiliki Mas seutuhnya, jawab Adnan dengan senyumannya karena tingkah lucu Nafisa. Mendengar itu membuat Nafisa dengan cepat melingkarkan tangannya di perut Adnan dan menenggelamkan wajahnya. Nafisa mencium aroma badan Adnan yang akan menjadi candu Nafisa ke depannya. Aku akan bacakan mahar surah Ar-Rahman untuk kamu, kata Adnan dan mengalirkan bacaan ayat-ayat dari mulut Adnan. Bacaan Adnan sangat bagus dan membuat Nafisa menangis mendengarkannya, karena impian selama ini sudah terwujud. Makasih Mas sudah mewujudkan keinginan Nafisa, ucap Nafisa menatap Adnan dengan tangannya yang masih melingkar. Sama-sama, sekarang waktunya untuk kamu istirahat, balas dan perintah Adnan. Nanggung, sebentar lagi mau masuk zuhur, kata Nafisa. Masih 2 jam lagi, sekarang juga kamu tidur, nanti aku bangunin kalau orang sudah azan zuhur, kata Adnan dan Nafisa menganggukkan kepala. Nafisa kembali menenggelamkan kepala di perut Adnan dan Adnan mengelus rambut Nafisa yang tertutup hijab dengan lembut, serta membacakan sholawat sebagai lagu tidur untuk Nafisa. Tidak lama, Nafisa tertidur dan Adnan membenarkan posisinya tidur Nafisa agar badannya tidak sakit saat bangun tidur. Tidak lupa juga, Adnan memasangkan selimut di badan Nafisa. Selamat tidur sayang, ucap Adnan dan mencium kening Nafisa. Setelah itu, Adnan keluar dari kamar Nafisa untuk menemui Lestari, istri pertamanya yang tidak dilihatnya, dan juga mau bilang kalau dia dan Nafisa akan pergi ke Malaysia kurang lebih 10 hari. Sesampainya di lantai bawah, Adnan bertemu dengan keluarga Nafisa dan juga keluarganya yang sedang berbincang di ruang keluarga, tapi tidak terlihat badan hidung Lestari. Nafisanya mana? Tanya Umi Fatimah saat melihat keberadaan Adnan. Nafisanya tidur Umi, jawab Adnan. Mami, Lestari di mana? Tanya Adnan kepada Mami Fitri. Di taman belakang. Itu bukan Mami Fitri yang menjawab, tapi Bang Gafar yang datang dari dapur. Kalau gitu aku temuin Lestari dulu, pamit Adnan dan pergi menuju taman belakang. Sesampainya di taman belakang, Adnan melihat Lestari yang sedang duduk di atas ayunan dengan HP di tangannya. Sayang, panggil Adnan dan ikut duduk di samping Lestari. Sudah selesai bermesraan dengan wanita itu? Tanya Lestari. Wanita itu istriku juga, madu kamu, kata Adnan tidak suka kalau Lestari memanggil Nafisa dengan menyebut wanita itu. Mas sudah membela dia, padahal baru sehari dia resmi menjadi istri Mas, kata Lestari. Mas tidak mau bertengkar sama kamu. Di sini Mas cuma mau bilang kalau 10 hari ke depan, Mas dan Nafisa akan pergi ke Malaysia, beritahu Adnan. Aku ikut, kata Lestari. Tidak bisa, Mami cuma memberikan 2 tiket, dan biarkan ini menjadi waktu kami berdua, tolak Adnan. Tapi aku juga istrimu, Mas. Aku tahu ini pasti kemauan Nafisa kan untuk berduaan dengan kamu, dan aku tidak terima, kata Lestari dan turun ayunan. Kamu mau kemana? Tanya Adnan. Aku mau bicara sama Nafisa, jawab Lestari dengan wajah marahnya. Nafisa sedang tidur, beritahu Adnan. Aku tidak peduli itu, pokoknya aku harus bicara dengan Nafisa sekarang, kata Lestari melanjutkan jalannya memasuki rumah. Adnan mengejar Lestari, karena dia tahu istri pertamanya itu sedang emosi, dan dia takut kalau Nafisa akan terluka. Bukannya Adnan suuzon, tapi itu memang kebenaran, karena Lestari tidak bisa menahan marahnya dan akan main tangan. Papi, Adnan minta tolong tahan Lestari agar tidak ke kamar Nafisa, kata Adnan sedikit keras karena tidak bisa mengejar Lestari yang berjalan cepat. Papi Syadidi yang mendengar langsung bangkit dari duduknya dan menahan lengan kiri Lestari.
Ada apa ini? Tanya Mami Fitri. Lestari marah gara-gara gak diajak pergi ke Malaysia, jawab Adnan. Lestari, biarkan Adnan dan Nafisa pergi ke Malaysia untuk liburan, kata Papi Sadidi. Iya, Pi, kata Lestari tunduk terhadap Papi Sadidi. Sekarang kamu pulang diantar Pak Sani, kata Adnan dan menggandeng Tang Lestari menuju depan rumah. Sesampainya di depan, ternyata Pak Sani sudah menunggu di dalam mobil. Kamu jaga kesehatan selama aku pergi, kata Adnan dan mencium kening Lestari. Lestari langsung masuk ke dalam mobil tanpa pamit kepada Adnan dan Adnan yang melihat itu hanya bisa mengelus dadanya melihat mobil yang ditumpangi Lestari menjauh keluar dari halaman rumah keluarga Kairin. Adnan kembali masuk ke dalam rumah setelah mobil yang ditumpangi Lestari tidak terlihat lagi oleh pandangannya. Adnan, kami mau pulang, beritahu Mami Fitri saat Adnan baru sampai di ruang keluarga. Iya Mi, Pi, kalian hati-hati di jalan, kata Adnan dan mencium tangan kedua orang tuanya serta oma-opanya. Assalamualaikum. Salam keluarga Fayat. Waalaikumsalam. Jawab salam Adnan dan keluarga Kairin. Maaf semuanya, Adnan izin ke kamar Nafisa dulu mau ganti baju. Pamit Adnan dan setelah itu pergi menuju kamar Nafisa yang ada di lantai 2. Adnan masuk ke dalam kamar Nafisa dan dia melihat Nafisa masih tidur dengan nyenyak di atas kasurnya. Adnan membuka koper yang dibawanya dan mengambil kaos oblong hitam dan juga celana selutut. Adnan memutuskan untuk mandi karena badannya sangat gerah. Mungkin dengan waktu 10 menit Adnan keluar dari dalam kamar mandi dengan wajah yang segar dan juga rambut basahnya. Adnan melempar handuk yang habis dipakainya ke atas sofa yang ada di dalam kamar dan ikut berbaring di samping Nafisa yang masih tidur nyenyak. Tidak lama setelah membaringkan badannya, kantuk mulai menghampiri Adnan dan akhirnya Adnan ikut masuk ke dalam alam mimpi menyusul Nafisa.